Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Oke teman-teman, seperti biasa aku mau share aktivitas aku lagi. Dan ini adalah kegiatan aku di sahur ya teman-teman. Jadi ini tumben-tumbenan nih aku tuh masak buat makan sahur ya teman-teman. Ini aku bangun itu sekitar jam 3-an gitu, dan aku tuh lanjut masak. Cuman memang ini tuh bahan-bahannya udah aku prepare gitu loh teman-teman dari sebelum aku tidur. Jadi ya udah ini tuh pas bangun tinggal cemplungin doang ya. Alhamdulillah lebih simple, lebih ringkes juga gitu ya waktunya. Kali ini aku mau bikin sambal jengkol dicampur sama ayam teman-teman. Jadi ini tuh aku goreng ayamnya dulu. Aku potongnya tuh kecil-kecil kayak gini ya. Pokoknya disesuaikan aja sama selera teman-teman. Karena kalau di rumah ini tuh lebih suka ayamnya kecil-kecil, terutama Pak suami. Dia kalau ayamnya agak gede dia kurang suka gitu. Nah, setelah ayamnya aku goreng, lanjut di sini aku tumis untuk sambalnya, teman-teman. Terus ini aku tambahin bumbu duniawi ya, kayak garam, terus juga dikasih mecin, teman-teman. Ini tuh aku pakainya tuh cabe ini ya, cabe rawit dicampur sama cabe keriting yang masih hijau, teman-teman. Terus diulek gitu ya, teman-teman. Itu udah aku ulek dari tadi malam gitu loh. Nah, ini jengkolnya nggak aku goreng ya teman-teman. Jadi ini jengkolnya itu udah direbus. Setelah jengkolnya itu udah direbus sampai mateng ya, sampai lembut, terus ya udah deh ini tinggal ditumis-tumisin aja. Ini menurut aku lebih enak sih teman-teman jengkolnya diginin. Jadi jengkolnya itu nggak keras gitu loh. Karena kan kadang ada ya kita tuh goreng jengkol, terus kalau dia udah agak dingin itu suka keras kan. Nah kalau ini tuh enggak teman-teman. Cuman memang benar-benar harus mateng gitu ya untuk si sambalnya gitu. Oke, alhamdulillah udah mateng teman-teman masakannya. Ini langsung aja aku pindahin ke dalam wadah ya. Alhamdulillah menu sahur hari ini. Tapi untuk makan sahurnya aku nggak ada video ini ya teman-teman, karena memang aku mager banget buat pakai kostum. Dan ini dia menu hari ini. Alhamdulillah, jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Oke, ini di pagi harinya nih teman-teman. Jadi itu masih pagi, tapi aku tuh udah sibuk berkutat dengan pakaian ya teman-teman. Ini tuh ceritanya aku sambil nyuci pakaian, sambil juga aku tuh mau ngelipat pakaian gitu ya. Maksudnya aku sambil ngelipat pakaian terus juga sambil muter cucian. Ya ampun, belibet ya muter-muter gitu ngomongnya. Jadi ini tuh aku sambil nungguin pakaian aku selesai buat aku cuci, aku ya udah ngelipetin pakaian ya. Alhamdulillah teman-teman, lagi semangat nih aku lipetin pakaian. Karena kadang tuh kalau misalnya lagi mager beneran sih teman-teman ya, ngelipat pakaian itu jadi salah satu kerjaan yang berat banget ya menurut aku. Nah ini tuh pokoknya langsung aja teman-teman aku lipat-lipatin semuanya. By the way, kalau kalian salvok itu koper itu udah aku keluarin ya teman-teman, karena emang aku tuh sebenarnya mau nyicil ini ya, mau nyicil untuk ini teman-teman, untuk packing baju-baju gitu ya buat pulang kampung. Karena memang aku kan mau pulang kampung ya teman-teman. Palingan yang aku mau pulang itu di atas tanggal 25 sih. Bisa di tanggal 26 ataupun di tanggal 27-an gitu ya teman-teman. Pokoknya semuanya tuh tergantung lah gitu ya. Tergantung Pak suami nanti gimana, tergantung nanti abang aku gimana gitu ya. Pokoknya semuanya masih belum pasti. Tapi emang palingan di atas tanggal segitu sih. Karena kan aku harus nunggu abang aku libur kerja dulu. Terus juga pastinya nunggu Pak suami libur juga gitu ya. Gimana teman-teman, kalian udah pada persiapan buat lebaran? Apakah udah selesai urusan baju-bajuan lebaran teman-teman? Atau kalian tuh masih sibuk nih buat cari-cari baju lebaran? Boleh ya komen. Kalian udah mulai bikin-bikin kue nggak sih teman-teman? Kalau aku sih emang nggak bikin kue ya, karena emang kan seperti yang aku bilang, aku mau pulang, jadi ya udah nggak usah bikin kue ya teman-teman. Lipatan pakaian aku kali ini tuh menurut aku emang lumayan banyak sih teman-teman ya, tapi ya mau gimana ya, kalau misalnya dibiarin ini nanti bakalan tambah banyak lagi.
Dan emang kalau misalnya lipatan pakaian kayak gini tuh ya teman-teman, yang bikin lama itu ya pakaian yang kecil-kecil ini gitu ya, karena kayak pakaian anak-anak ini emang kelihatannya tuh nggak banyak gitu ya, tapi aslinya itu tuh lama gitu ngelipatnya karena kan dia tuh kecil gitu ya teman-teman pakaiannya. Gimana nih teman-teman puasa kalian di hari ke-19 ini teman-teman, lancar? Semoga lancar ya teman-teman sampai hari kemenangan nanti. Dan buat kalian yang mungkin itu lagi nggak bisa pulang kampung atau emang pengen pulang kampung tapi mungkin ada kendala apa gitu ya, aku nggak tahu mungkin kendalanya. Semoga Allah itu berikan kalian kesempatan nanti berpulang kampung juga ya teman-teman. Jujur sih teman-teman ya, kalau pulang kampung kayak gini tuh berasa happy duluan gitu ya. Ini aja aku belum pulang kampung tapi kayak vibes pulang kampung itu udah mulai berasa, kayak aku tuh udah mulai berasa happy-nya gitu loh. Apalagi sekarang kan abang aku kan udah nyampe ya teman-teman di kampung, jadi kayak tambah nggak sabar gitu loh mau pulang gitu teman-teman. Abang kandung aku yang aku tuh udah lama banget nggak ketemu ya, rasanya tuh kayak kangen aja gitu teman-teman ya, walaupun ya namanya adik sama abang gitu ya, kadang tuh juga nggak yang akur-akur, tapi tetap aja kalau misalnya nggak ketemu rasanya kangen. Anak-anak tuh juga udah bolak-balik teman-teman nanyain gitu ya, kapan kita pulang, katanya kapan kita pulang gitu ya. Pokoknya kayak bolak-balik setiap hari itu nanya teman-teman, bahkan kadang itu kayak nangis-nangis gitu ya minta pengen pulang. Padahal dia tuh kayak belum ngerti gitu loh teman-teman, cuman karena emang sering dibilang, alhasil ya gitu deh ya, jadi bolak-balik deh tuh anak-anak ngajakin pulang. Bahkan dia tuh kayak ngajak-ngajak gitu, ayo bunda pulang gitu katanya, ke tempat anggut katanya gitu. Teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih pas lagi nontonin video aku? Sebenarnya kalau misalnya videonya kayak gini tuh ya teman-teman, jujur aku tuh bingung gitu ya mau bahas apa di video, mau mau cerita tentang apa gitu ya di video ini. Karena kalau misalnya bahas tentang lipatan pakaiannya, kalian bisa lihat sendiri lah ya, ini lipatan pakaiannya asli sih teman-teman, bingung banget ya mau cerita apa gitu ya. Boleh dong teman-teman kalian itu tulis di kolom komen kira-kira next time aku tuh cerita apa gitu di voiceover aku, biar aku nggak bingung ya teman-teman. Nah kalau misalnya kalian lihat itu ada kembar teman-teman, mereka itu tuh tadi tuh sebenarnya lagi biasa ya, lagi berantem, lagi cekcok perkara mainan. Cuman ya udahlah ya, aku tuh nggak mau ikut campur, aku males teman-teman. Ntar ujung-ujungnya itu tuh kesel sendiri gitu ya ngeliatin anak-anak. Jadi udah kalau misalnya mereka berantem ya udah biarin aja gitu ya. Kalau misalnya udah main pukul-pukulan baru deh tuh aku lerai. Tapi kalau misalnya selagi mereka itu nggak yang aneh-aneh berantemnya, cuma cekcok biasa, ya udah biarin aja, namanya juga anak-anak kan. Alhamdulillah lipatan pakaian aku selesai nih teman-teman, masya Allah akhirnya ya lipatan pakaian itu selesai banget. Pokoknya ini tuh udah selesai semuanya sih teman-teman ya, berasa lebih lega gitu ya. Pokoknya kalau udah lipatan pakaian selesai kayak gini tuh leganya tuh beda gitu teman-teman sama selesai nyuci gitu ya. Karena mungkin lipat pakaian ini kan emang bener-bener bikin mager banget kan. Jadi pas ngeliat dia itu udah selesai dikerjain, kayak leganya tuh masya Allah kayak bener-bener lega banget. Alhamdulillah lemarinya anak-anak itu nggak terlalu berantakan, jadi aku juga nggak lama ya buat beresinnya. Selesai aku nyimpen pakaiannya anak-anak, lanjut di sini aku ngurus cucian. Untuk pakaian yang gede-gede tadi aku nggak langsung simpen ke dalam lemari ya teman-teman. Itu aku simpen dulu dalam keranjang gitu, karena memang aku harus beres-beresin lemari juga ntar ya. Jadi ya udah deh, nggak aku videoin dulu, nanti aja pas aku lagi beresin lemari aku videoin ya. Cuman nggak tahu sih teman-teman kapan ya aku mau beres-beres area lemari. Karena memang lemari aku tuh agak rada-rada berantakan ya, jadi pasti butuh waktu yang lama buat ngeberesin. Baru deh setelah beres baru aku susun pakaian yang udah dilipat tadi itu ke dalam lemari. Nah ini teman-teman, pas aku lagi jemur pakaian, cuacanya tuh sebenarnya nggak yang cerah-cerah banget ya, tapi aku lihat langit itu tuh lumayan lah gitu teman-teman, lumayan kayak cerah walaupun berawan, tapi kayaknya tuh nggak ada tanda-tanda mau hujan gitu ya. Jadi aku dengan semangatnya ngejemur pakaiannya anak-anak. Terus itu aku juga nyuci mukenanya anak-anak. Itu tuh mukenanya tuh hadiah gitu loh dari salah satu temen aku. Ya sekalian teman sekalian juga subscriber gitu ya, masya Allah baik banget.
Dan itu telah mukena pertamanya twin, warna pink ya, gemes banget. Jadi itu tuh rencananya aku mau bawa pulang kampung gitu teman-teman, mukenanya gitu ya. Jadi aku cuci gitu ya mukenanya biar bersih, terus nanti tuh biar dimasukin dalam koper gitu sekalian packing. Kalau misalnya muat gitu ya, kalau misalnya nggak muat palingan yang penting-penting aja, karena selain mukenanya anak-anak kan aku juga harus bawa mukena kan. Tapi palingan kalau untuk mukena aku nyari yang tipis aja sih teman-teman ya, biar ringan gitu ya, terus biar nggak penuh-penuh banget gitu ya kopernya. Nggak perlu sih yang wow-wow banget kalau pulang kampung tuh ya teman-teman, pokoknya itu muat dan yang dibawa itu yang bersih gitu ya teman-teman, intinya itu sih. Cucian aku tuh sebenarnya nggak terlalu banyak ya teman-teman, walaupun ini adalah cucian pakaian 2 hari. Jadi ini udah 2 hari aku nggak nyuci. Pokoknya sekarang itu selang-seling gitu ya teman-teman. Hari ini nyuci, besok libur, terus besoknya lagi nyuci, terus besoknya lagi libur. Palingan gitu ya seringnya sekarang. Karena kalau nyuci tiap hari tuh capek aja gitu rasanya teman-teman. Tapi kalau kayak diselang-seling gini ya masih lumayan lah gitu ya, masih ada lah gitu teman-teman hari-hari pas nggak nyuci, jadi bisa buat ngerjain kerjaan yang lain gitu ya. Kalian ada yang mau pulang kampung juga nggak sih teman-teman yang nonton video aku ini? Boleh dong teman-teman tulis di kolom komen. Kalian pulang kampungnya itu dari mana ke mana dan perjalanan itu berapa jam? Boleh ya komen di bawah. Oke, next teman-teman, ini aku sebenarnya tuh mau mandi karena emang ini udah agak siang ya teman-teman. Tapi sebelum aku mandi, di sini aku mau bersihin dulu area kamar mandi teman-teman. Masya Allah, ini kamar mandi aku tuh udah kotor banget. Ini kayaknya lantainya itu udah 3 harian deh nggak aku sikat. Cuman yang disikat itu ya cuman ini aja ya, cuman WC-nya aja teman-teman. Kalau lantai kamar mandinya aku nggak sikat ya. Jadinya ini tuh baru aku sikat hari ini dan aku benar-benar wow, lelahnya luar biasa teman-teman nyikat ini. Karena yang aku sikat tuh bukan cuma lantainya doang, tapi sekalian dindingnya. Kalian tahu kan teman-teman, kamar mandi aku ini kan full putih ya teman-teman. Bagian bawahnya tuh keramiknya putih, terus bagian atasnya itu kan warna putih juga, yaitu habis diplamir. Dan di kamar mandi aku ini tuh banyak banget cicak teman-teman. Alhasil itu di dinding-dinding kayak apa ya, kayak ada tempelan pup cicak gitu loh teman-teman. Jadi kayak kotor banget gitu ya kelihatannya. Makanya ini aku nyikatin lantai kamar mandi, terus nanti juga aku sekalian sikat gitu loh untuk dinding-dindingnya. Ada nggak sih teman-teman cara biar nggak banyak cicak gitu teman-teman? Asli sih ya, ini tuh bener-bener bikin kamar mandi tuh kayak kelihatan kotor gitu loh teman-teman. Jadi kayak apa ya, kayak kotorannya itu tuh jatuh ke lantai, tapi mungkin kayak nempel dulu gitu di dinding gitu loh teman-teman. Jadinya kayak di dinding tuh banyak ada juga kotoran cicak yang nempel. Terus di lantai kamar mandi itu juga banyak kotoran cicak gitu. Kalau pagi-pagi tuh ya banyak banget teman-teman kotoran cicak di lantai kamar mandi ini tuh. Sampai rasanya tuh aku tuh udah pusing gitu yang ngelihatnya. Nah teman-teman, di sini aku lanjut nyikatin lantainya. Tadi sebenarnya nyikatin dindingnya. Aduh mohon maaf ya agak belibet. Aku nyikatin dindingnya kamar mandi ini. Sebenarnya tadi di area WC itu aku juga udah sikat-sikatin teman-teman untuk si dindingnya. Tapi kalian tahu nggak teman-teman, itu nggak ke-record dong teman-teman. Tiba-tiba handphone aku tuh ternyata gitu ya apa ya, kayak mati sendiri gitu loh untuk kameranya. Dan ternyata itu tuh memorinya full. Aku tuh sebenarnya memori handphone aku tuh besar teman-teman, cuman aku tuh udah lama nggak ngehapus-hapusin video-video yang udah diupload gitu. Alhasil memori aku tuh penuh, jadinya ya tadi tuh agak ngeblank pas aku nyikatin di area sini nih ya. Nah itu tuh bener-bener nggak kerekam, padahal aku tuh udah capek banget buat nyikat-nyikatinnya. Masya Allah, rasanya tuh mau nangis teman-teman ya, sakit tak berdarah sih teman-teman. Tapi ya udahlah ya, ini bulan puasa, sabar. Oke, alhamdulillah ini aku udah selesai teman-teman buat nyikatin kamar mandi aku. Dan ini langsung aja disiram-siram untuk dindingnya dan juga lantainya. Berhubung di sini aku tadi ngebersihin itu pakai deterjen bubuk, jadi ini tuh harus benar-benar bersih ya teman-teman dibilasnya untuk si lantainya biar nggak licin, karena memang bentar lagi kita mau mandi. Jadi di sini sengaja ya teman-teman basah-basah sekalian.
Aku mau ngucapin terima kasih nih teman-teman untuk kalian semua yang udah selalu nonton video aku, yang udah selalu gercep nonton video aku. Semoga kegiatan-kegiatan sederhana aku bisa menjadi teman kalian ya dalam menjalani aktivitas kalian sehari-hari. Alhamdulillah selesai juga kerjaan aku nih teman-teman. Makasih udah ngikutin. Sampai ketemu lagi ya di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.